Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon perhatian bagi peserta apel yang mengikuti melalui Zoom meeting agar menggunakan identitas NIP lama. Peserta apel dimohon untuk mengaktifkan kamera selama apel berlangsung. Mikrofon akan diatur oleh host Zoom meeting. Peserta apel tidak diperkenankan mengubah mikrofon ke modus bicara secara personal. Posisi duduk dan berdiri peserta apel akan dipandu oleh pembawa acara. Peserta apel dapat mengatur kamera, menyesuaikan posisi duduk dan berdiri. Susunan acara apel pagi Badan Pusat Statistik tahun 2021. Apel pagi Badan Pusat Statistik Senin tanggal 22 November 2021 segera dimulai. Pembina apel memasuki ruangan apel. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan mars statistik. Peserta apel dimohon berdiri. Bangsa dan hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, jiwanya, bangunan badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia
mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina apel. Siapa namamu? Pembacaan teks Pancasila oleh pembina apel diikuti oleh seluruh peserta apel. Suaranya, Pak. Suaranya Pak Arsyad, mohon maaf. Di-unmute dulu. Saya ulangi. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Tuhan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Dalam kebijaksanaan. persyaratan perwakilan. dalam persyaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. keadilan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dengan suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Panca Prasetya Korpri. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji, 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Selesai. Amanat pembina apel. Peserta apel disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membacakan amanat Inspektur Wilayah 1 pada acara apel pagi Badan Pusat Statistik tanggal 22 November 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddha. Salam kebajikan. Saudara-saudara, seluruh peserta apel yang berbahagia. Pertama, tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pagi ini kita melakukan apel sebagai bentuk komitmen kita, disiplin dalam pelaksanaan kegiatan meski dalam suasana pandemi. Langsung. Namun hal tersebut tidak menghentikan langkah kita terus meningkatkan kinerja. Presiden Joko Widodo pada beberapa kesempatan antara lain menegaskan agar segera melakukan percepatan realisasi belanja pemerintah untuk menggerakkan perekonomian. Selain itu, Presiden RI pada rapat koordinasi nasional pengelolaan intern pemerintah tahun 2021 pada tanggal 27 Mei 2021 meminta aparat pengawas intern pemerintah atau APIP agar terus mengawal dan meningkatkan percepatan belanja. Inspektorat Utama BPS sebagai APIP BPS terus bertekad menjadi bagian dari upaya percepatan penyerapan anggaran di BPS. Salah satunya melalui pengawasan pengadaan barang dan jasa atau PBJ di BPS. Sehubungan dengan hal tersebut, kegiatan pengawasan PBJ melalui review atas pengadaan barang dan jasa pada BPS menjadi prioritas pengawasan di tahun 2021.
Review bertujuan untuk memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sasaran review atas PBJ pada BPS adalah penyerapan anggaran belanja, nilai dan jumlah paket perencanaan pengadaan barang dan jasa melalui tender yang sudah diinput dalam RUP. Belum diinput dalam RUP, telah dilaksanakannya kontrak dan sampling pengadaan barang dan jasa. Identifikasi penyebab atas permasalahan rendahnya penyerapan anggaran dan permasalahan dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Perumusan rencana tindak lanjut dan saran perbaikan atas permasalahan tersebut. Kegiatan review PBJ yang dilaksanakan secara triwulanan diharapkan memberikan informasi awal atau early warning dan melakukan pengawasan pelaksanaan PBJ berdasarkan data-data yang relevan untuk membantu pencapaian tujuan organisasi dan memberi nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan dan penetapan kebijakan. Adapun fokus tematik tiap triwulan berbeda-beda, disesuaikan dengan tahapan kegiatan PBJ secara umum. Review PBJ pada triwulan 1, yaitu hambatan perencanaan PBJ, pada fokus topik permasalahan tersebut akan didalami mencakup anggaran dan realisasi belanja, rencana umum pengadaan, rencana kontrak PBJ, pelaksanaan tender awal, penandatanganan kontrak, sampling PBJ prioritas. Review pada triwulan 2, yaitu hambatan pelaksanaan PBJ, pada fokus topik permasalahan tersebut akan didalami mencakup anggaran dan realisasi belanja, pelaksanaan tender PBJ, penandatanganan kontrak, pelaksanaan PBJ, sampling PBJ prioritas. Review pada triwulan 3, yaitu hambatan pelaksanaan PBJ dan penyelesaian PBJ. Pada fokus topik permasalahan tersebut akan didalami mencakup anggaran dan realisasi belanja, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak atau pekerjaan, penyelesaian kontrak atau pekerjaan, sampling PBJ prioritas. Review pada triwulan 4, yaitu hambatan penyelesaian PBJ. Pada fokus topik permasalahan tersebut akan didalami mencakup anggaran dan realisasi belanja, pelaksanaan kontrak pekerjaan, penyelesaian kontrak pekerjaan, pemanfaatan hasil pekerjaan, sampling PBJ prioritas. Ruang lingkup review pengadaan barang dan jasa pada Badan Pusat Statistik yaitu 1. Review penyerapan anggaran belanja. Ruang lingkup review penyerapan anggaran belanja meliputi anggaran 1 tahun dan realisasi penyerapan anggaran per triwulanan. Tahun anggaran 2021 atas belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Review pelaksanaan PBJ. Ruang lingkup review pelaksanaan PBJ meliputi nilai dan jumlah paket perencanaan pengadaan barang dan jasa melalui tender yang sudah diinput dalam RUP, belum diinput dalam RUP, telah ditandatanganinya kontrak dan sampling pengadaan barang dan jasa. Bapak, Ibu, peserta apel yang saya hormati. Hasil review penyerapan anggaran belanja sampai dengan triwulan 3 tahun anggaran 2021 atas 517 satker pada Badan Pusat Statistik, realisasi adalah sebesar 2,35 triliun rupiah atau sebesar 61,29% dari total anggaran setahun. Bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan, angka tersebut relatif rendah. Rendahnya realisasi penyerapan anggaran antara lain disebabkan oleh 1. Adanya refocusing dan realokasi anggaran serta penghematan anggaran terhadap 15 item kegiatan berdasarkan surat keputusan pengguna anggaran BPS nomor B datar 021-000-1-2021. Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa. Yang ketiga, faktor kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran yang disebabkan adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan pembatasan dan penundaan kegiatan termasuk pengadaan paket meeting dan perjalanan dinas. Penyelesaian administrasi harus menunggu pekerjaan teknis selesai di lapangan, baru setelahnya administrasi dapat diselesaikan. Rencana tindak untuk mempercepat realisasi penyerapan anggaran periode ini adalah melakukan penyerapan anggaran secara maksimal pada triwulan 4. Selanjutnya, hasil review pengadaan barang dan jasa melalui tender yang sudah tanda tangan kontrak sampai dengan triwulan 3 tahun anggaran 2021 adalah sebanyak 40 paket dengan nilai 54,2 miliar rupiah atau sebesar 21,27% dari total PBJ tender yang sudah diinput di Sirup.
Namun terdapat rencana PBJ melalui tender yang belum dilelang sebanyak 139 paket dengan nilai 117 miliar rupiah. Hal ini disebabkan terdapat PBJ yang gagal lelang, PBJ belum memasuki jadwal proses lelang, dan PBJ non-tender namun diinput dalam PBJ tender pada sirup. Bapak Ibu peserta apel yang berbahagia, kita sudah masuk di minggu keempat bulan November 2021. Pada sisi lain, realisasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa belum seperti yang kita harapkan. Oleh karena itu, seluruh pengelola anggaran dan kegiatan agar terus berupaya mempercepat penyelesaian kegiatan dan penyerapan anggaran dengan tetap menjaga akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Selain hal tersebut, untuk mengakselerasi proses PBJ pada tahun 2022, perlu dioptimalkan tender Pradipa pada akhir tahun 2021, utamanya untuk kegiatan-kegiatan PBJ yang sudah rutin. Sedangkan untuk PBJ lainnya, tahun 2022 akan agar masing-masing unit kerja sudah membuat perencanaan dan persiapan yang matang, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan secara detail melalui penyusunan KAK dan RAB, baik target fisik maupun waktu pelaksanaannya. Bapak, Ibu peserta apel yang saya hormati, dalam upaya meningkatkan peran Inspektorat Utama dalam memberikan nilai tambah bagi organisasi, Inspektorat Utama terus mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan PBJ dengan memberikan layanan review PBJ kepada mitra kerja, yaitu melalui kebijakan CETAR, cepat, transparan, berkualitas. CETAR sebagai akronim dari cepat, transparan, dan berkualitas. Dengan prinsip kerja atau layanan yang diterapkan oleh Inspektorat Utama sebagai APIP BPS untuk siap melayani kepada mitra kerja dengan memberikan layanan review PBJ dan probity audit. Dua langkah mudah untuk memanfaatkan layanan review PBJ dan probity audit oleh Inspektorat Utama, yaitu unit kerja atau Satker mengirim surat permintaan dengan melampirkan dokumen persyaratan yang diperlukan, dan kami mengirim laporan hasil kepada mitra kerja sesuai dengan target waktu yang ditetapkan. Peserta apel yang berbahagia, demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Terima kasih juga kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan apel pagi ini dengan baik. Jangan pernah lengah dan selalu taati protokol kesehatan. Mari bersama-sama membangun BPS menjadi penyelenggara statistik berkualitas dunia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi 22 November 2021. Inspektur Utama Faisal Anwar. Terima kasih. Pembacaan doa. Doa apel pagi. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi'u masida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yambali wali aisami sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala nikmat yang Engkau telah anugerahkan kepada kami. Sinarilah hati kami dengan petunjuk-Mu, agar kami dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang kami emban dengan penuh tanggung jawab. Ya Allah, pagi ini kami berkumpul untuk apel pagi dan siap melaksanakan tugas. Lindungilah kami, jiwailah tekad pengabdian kami dengan keimanan, kesehatan, kekuatan, kesabaran, kemudahan, keikhlasan, kecerdasan, dan kearifan. Amin. Serta tuntunlah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Amin. Ya Allah, satukanlah hati kami, padukanlah gerak langkah kami, berilah kami rahmat dan hidayah-Mu, agar kami mampu bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan segala tugas yang kami emban. Ya Allah,
tampakkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan anugerahkanlah kepada kami kekuatan untuk mengamalkannya. Dan tampakkanlah kepada kami bahwa yang batil akan tetap batil, dan berikanlah kami kekuatan untuk meninggalkannya. Ya Allah, kabulkanlah doa kami, hanya kepadamu-lah kami menyembah, dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Apel selesai. Pembina apel diperkenankan meninggalkan ruang apel virtual. Terima kasih. Pak. Kasih. Kami itu suka bilang adakah? Kasih. Adakah? Mana itu suka bilang adakah? Ayo dong hasilnya. Ada kucingku nih. Dah ada ketemu kucingnya aja. Datang kok lagi angkat ketemu kucing. Adakah pisang rebus? Saya kira tadi yang baca doa imamnya awak. Baru tiba teman, baru tiba dari LTW.